Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagja turbungah badal pancasona. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dedi Rosadi atau dikenal dengan nama Ki Jongring. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan, saya dari terapis kabuyutan Nabawadatala Raksa Jasad. Dalam kesempatan kali ini kita akan menerangkan sesuai dengan kitab Nabawadatala atau Raksa Jasad terapi kabuyutan tentang terkait organ paru-paru secara pasti alam dan pasti budaya. Termin-termin sebelumnya kita sudah menerangkan dari 4 pola. Yang pertama adalah pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Dan tentunya itu akan mempengaruhi untuk kesehatan kita secara maksimal dan mumpuni. Dalam kesempatan kali ini kita sharing ya kawan-kawan, kita sharing tentang organ yang sangat vital atau penting, paru-paru. Jadi secara alam, menurut kitab Nabawadatala, organ paru itu sangat penting. Pertama, organ paru itu mengandung yang namanya bisa menetralisir atau racun-racun dari CO2 atau karbon dioksida kita bisa diserap melalui organ paru-paru dan akan menghasilkan yang namanya O2 atau oksigen yang bebas polusi, bebas daripada asap kendaraan, bisa limbah-limbah pabrik. Tentunya kita bisa mengantisipasinya ya. Salah satunya kita bisa belajar untuk seperti mencari tempat-tempat yang asri, kayak pegunungan, kayak alam, karena di sana tempatnya atau suasananya yang sejuk dan jauh daripada polusi, jauh daripada yang namanya polusi-polusi atau limbah-limbah atau toksin-toksin yang negatif untuk kesehatan kita. Maka dari itu kita harus bisa menjaga paru-paru kita biar sehat, biar bersih, dengan cara kita menjaga paru-paru kita menghirup udara yang bersih dan bagus dan tidak terkontaminasi. Bisa juga kita mencari suasana yang sangat-sangat begitulah, kayak di daerah pegunungan, daerah-daerah alam yang begitu membuat kita menjadi fresh pikiran kita, dan sementara kita hilangkan dulu yang namanya pikiran-pikiran yang negatif. Kita kalau secara Islam kita menggunakan yang namanya zikir ya. Nah, secara zikir itu kita juga harus punya yang namanya dimensi ataupun bimbingan dari guru atau guru spiritual biar arah kita tidak melenceng ataupun tidak salah jalan. Nah, itu secara alam ya. Jadi bisa mengantisipasi dari zat yang namanya CO2 ataupun karbon dioksida menjadi O2 atau oksigen. Nah, itu secara alam. Dan secara budayanya
Jadi kita harus belajar atau minta arahan kepada guru-guru yang dianggap kompeten, yang dianggap kita dipercaya. Kita minta arahan untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang positif, yang tadinya kita punya pikiran yang negatif. Kita belajar dan terus bertanya kepada guru-guru kita untuk selanjutnya, biar kita mempunyai yang namanya keyakinan ataupun sugesti. Jadi penting sekali, baik secara alam dan secara budaya, kita harus berkesinambungan, harus selalu beriring dan berirama. Kita jaga paru-paru kita dari zat-zat yang terkontaminasi. Kalau secara alam, kita jaga paru-paru kita dengan menghirup udara yang baik, yang tidak adanya toksin ataupun ruang lingkup yang membuat tubuh kita terganggu, seperti batuk, pilek, panas dingin, dikarenakan oleh faktor udara yang tidak sehat, ya kawan-kawan. Dan secara budayanya, jadi kita harus banyak bertanya, atau kita punya arahan yang jelas, yang terarah kepada guru-guru ataupun mentor-mentor yang mumpuni dari keilmuannya. Secara dunia dan secara akhirat kita juga harus seimbang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bagja Turbunga Badar Pancasona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.